Dan pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017 Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan buka suara soal kasus pembunuhan Vina. Menurutnya saat ia baru menjabat, kasus Vina sudah P21 dan telah dilimpahkan. Jadi kebetulan ketika saya sedang menjabat itu kasus ini sudah ada di penghujung. Jadi ini kan kasus ini 27 Agustus, saya 16 Desember masuk. Nah, tanggal 23 Desember ini kasus ini sudah P21. Artinya sudah tidak ada lagi aktivitas penyidikan, tinggal aktivitas administratif. Jadi hanya 5 hari lah saya ketika menjabat Kapolda. Nah, kasus ini P21. Artinya pekerjaan Polri itu kan sudah selesai gitu kan. Itu. Jadi dan saat itu tidak ada laporan kepada saya dari Direskrim ya bahwa kasus ini menjadi sebuah atensi, dan kasus itu saat itu ditangani oleh Polresta Cirebon. Sehingga ya kalau memang menjadi atensi tentu saja akan kita kawal terus. Kalau memang ada hutang seperti ada utang DPO dan lain-lain, tentu akan kita tindak lanjuti. Ya, karena dianggap sudah cukup ditangani oleh Polres sehingga tidak dilaporkan secara khusus. Kalau laporan administratif pastilah gitu. Tetapi secara khusus sebagai sebuah atensi yang harus ditangani di tingkat provinsi tidak ada. Pemirsa, berikut perjalanan kasus pembunuhan Vina dan Eki mulai dari kejadian pada tahun 2016 hingga penetapan tersangka baru 8 tahun kemudian. Sebelumnya pada Rabu malam, polisi menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu pemirsa, keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku kecewa karena tidak diberitahu mengenai prarekonstruksi tersebut. Polda Jawa Barat menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan sepasang kekasih Vina dan Eki yang berlangsung di 6 lokasi di Cirebon, Jawa Barat pada Rabu malam. Lokasi prarekonstruksi pertama di warung nasi di Jalan Saladara. Lokasi kedua di tempat cucian motor dan mobil di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kemudian beralih di lokasi ketiga, yaitu tempat nongkrong para tersangka. Lokasi keempat merupakan TKP pembunuhan Vina dan Eki. Lokasi kelima, warung di sekitar lokasi pembunuhan. Selanjutnya yang terakhir di flyover Talun, tempat jenazah Vina dan Eki dibuang oleh para pelaku. Dalam prarekonstruksi, penyidik menanyai saksi secara tertutup di dalam mobil milik Polda Jawa Barat. Petugas juga menandai TKP tempat ditemukannya jenazah Vina dan Eki. Pihak keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan datang ke lokasi prarekonstruksi. Namun mereka mengaku kecewa karena polisi tidak memberitahu proses prarekonstruksi tersebut. Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya.
Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Sementara itu, Ibu Peggy Setiawan kembali menyatakan anaknya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mama, saya difitnah sama orang-orang katanya. Ya udah Mama, saya terima dengan ikhlas. Biarlah Allah itu Maha tahu, Maha adil. Dia tidak tidur, Mak. Peggy barangkali sudah jalannya begini, itu aja lah. Saya nggak bisa ngomong. Bu, dengan adanya rekonstruksi ini kecewa nggak Bu dari pihak? Sangat kecewa. Kenapa, Bu? Kenapa kecewanya kenapa, Bu? Pemberitahuan. Sebelumnya polisi menangkap Peggy Setiawan pada 21 Mei lalu di Bandung, Jawa Barat setelah buron selama 8 tahun. Usai menangkap Peggy, polisi justru menyatakan terduga pelaku kasus pembunuhan Vina yang masih buron hanya tersisa 1 orang, yakni Peggy Setiawan alias Peron. Sementara 2 DPO lainnya, Andi dan Dani, disebut polisi fiktif. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan.